Halo guys, welcome back to Toy Story Channel karena mainan punya cerita. Oke, kali ini kita akan review dan unboxing Sodo Chronicle yang Mask Rider Ryuki. Jadi yang ini complete set, ada 4 Kamen Rider, ada Zolda, Ryuki, Knight, dan Scissors. Oke, ini jujur mainan Sodo pertama kali saya, jadi saya cukup kaget juga ngelihatnya. Ukurannya cukup kecil boxnya, dan ternyata kita itu kalau dilihat dari apa ya, dari gambar review ketika pre-order, saya nggak akan kebayang kalau kita dapatnya tuh terpisah begini. Yang 1, 2 itu yang Ryuki, 3, 4 ini yang Knight, 5, 6 ini Scissors, dan yang 7, 8 ini Zolda, kayak gitu. Ternyata terpisah, saya pikir dapatnya utuh langsung seperti itu. Sekarang kita akan lihat isinya di dalam dan kita akan coba rakit ya, karena ini dirakit juga, bukan yang sudah jadi gitu. Kita mulai pertama dari yang Ryuki. Mungkin nanti saya akan buka dulu semua, baru nanti kita akan rakit sama-sama semuanya. Oke, kita buka ya. Nah, untuk yang nomor 1 ini ada nomornya. Kita hanya akan dapat badan dan telapak tangannya. Untuk yang nomor 2 yang Ryuki ini, kita akan dapat senjatanya, kepala, shouldernya, bagian dada, dan stand. Nah, ini dia. Dan ini pakai stiker semua ya, hampir semuanya tuh stiker kayak gitu. Ini juga stiker semua, jadi ada kepalan tangan yang dia megang kartu, karena kalau ingat filmnya dulu ini, Mask Rider Ryuki ini, Kamen Rider Ryuki biasanya disebutnya, itu dia mainnya pakai kartu gitu. Nah, ini dia ada kartunya yang akan dipegang, dan itu ternyata stiker. Saya bayangannya tuh bukan stiker ya kalau untuk yang ini, mungkin karena ini pertama kali saya main Sodo, jadi saya kurang paham kayak gitu. Sekarang kita langsung buka dulu semuanya ya, supaya kita efisiensi waktu. Sekarang ini yang Knight, Kamen Rider Knight ini. Yang nomor 3 kita dapat sama seperti yang Ryuki sebelumnya, dapat badan lengkap, kaki, tangan, dan kepalan tangannya sama semua, pakai kartu juga. Oke, terus ini kita dapat kepala, shoulder, senjatanya ada 2, ada yang mode sedang terbuka, ada yang tertutup. Kalau dia terbuka ini dia sedang akan memasukkan kartunya kayak gitu. Dan kita dapat standnya. Oke, kita buka dulu. Dan di sini sudah ada nomornya juga, nomor 4 kayak gitu. Selanjutnya nomor 5 dan 6. Kalau dari teman-teman sendiri, dari seri Kamen Rider Ryuki ini yang paling favorit karakter siapa? Komen di bawah ya. Kalau saya lebih suka tuh, paling suka yang Zolda. Dia kayaknya keren banget gitu senjatanya. Baru yang kedua itu si Knight, Kamen Rider Knight. Nah, ini dia untuk yang Scissors, sama seperti yang sebelumnya juga. Ada yang kartunya, ada yang megang kartu sama stiker-stiker. Terus ini yang nomor 6 nya, kita dapat senjatanya yang sedang terbuka sama yang sedang tertutup. Kita dapat pundaknya, terus armor dada dan belakang, kepala, sama stand. Hampir sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Tapi untuk warna emasnya keren sih nih, nggak norak banget, keren, eksklusif gitu warna emasnya. Terus ini si Zolda,
yang saya paling suka. Nah, kita dapat badannya, tangan, ada 3 pasang tangan yang sedang megang kartu, ada 2, ada yang terbuka sama yang sedang memegang senjata. Oke, ini dia badannya. Dan yang terakhir nomor 8 kita dapat shouldernya, terus senjatanya ada yang sedang akan memasukkan kartu sama yang sudah terpasang kartunya, ada armor dari dadanya sama standnya, kepalanya juga. Jadi rata-rata kalau nomor ganjil itu pasti yang pasti yang badan dan kaki. Kalau nomor genap itu pasti yang armornya gitu, termasuk kepalanya. Dan cara rakitnya ada di bagian dalam sini. Jadi untuk para pecinta box ini sangat dibenci karena harus merusak box untuk bisa ngerakitnya kayak gitu. Tapi kita coba jangan kita rusak atau kita buka ya. Sekarang kita akan coba langsung merakit semuanya, jadinya seperti apa. Let's go. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya. Ya, ini dia, kita sudah selesai pasang semua stiker-stikernya. Jujur stikernya banyak banget dan saya tidak sempat untuk merekam karena butuh, ya jujur butuh konsentrasi, apalagi si solda ini yang di senjatanya tuh lumayan ribet tapi hasilnya memang memuaskan sih, dengan harga yang terjangkau sih menurut saya untuk harga PO nya kemarin, dengan detail yang seperti ini. Sekarang kita lihat detailnya satu persatu setelah dipasang stiker, mulai dari yang Ryuki. Nah, ini dia untuk Kamen Rider Ryuki. Kita dapat stand, dapat beberapa pilihan untuk tangannya. 2 tangan ini yang terbuat dari karet. Kenapa? Supaya kita bisa masukkan senjatanya nih, pedangnya nih. Terus ada 2 pasang tangan, bukan 2 pasang sih karena ini tetap kiri kanan doang. Nah, ini kita dapat yang megang kartu. Di sini ada gambarnya ya. Tuh. Oke. Terus ada berbagai macam bentuk tangan yang lainnya. Terus di sini kita lihat detail pedangnya ya. Saya tuh jujur nggak begitu suka dengan mainan yang stiker. Kenapa? Karena lambat laun akan terkelupas sendiri karena termakan usia. Meskipun memang untuk detail atau presisi dari stiker ini yes, hampir 99% pas, jadi pas banget ketika dipasang. Ini untuk detail pedangnya, ini stiker semua. Awalnya ini warna merah full, tapi ini setelah dipasang stiker kelihatan banget ya stiker kayak gitu. Tapi ketika jarak jauh seperti ini nggak begitu kelihatan. Oke. Nah, di sini yang bagus ini kan tempat dia memasukkan kartunya, dan ini kita bisa maju mundurkan. Nah, tuh. Jadi kita cabut dulu, kita pasang agak depan. Memang agak seret sih, jadi nggak bisa di maju mundurkan gitu. Nah, ini ketika dia terbuka untuk masukkan kartunya gitu. Seperti ini ya. Nice, keren. Yang saya suka lagi detail dari kepalanya. Kalau teman-teman bisa perhatikan di bagian dalam itu ada warna merahnya, jadi matanya gitu. Dan di depan ini transparan putih bening gitu, persis seperti di animenya gitu ya. Terus untuk di beltnya ini lambang dari si Ryuki-nya, keren banget. Tapi ya begitu, sesuai harga. Untuk sendi-sendinya kelihatan banget nih. Untuk artikulasi bisa maju ke depan sedikit tangannya ini, terus hampir 90 derajat
90 derajat, terus 360 derajat ball joint. Terus di sini untuk lengannya di siku tidak ada double joint, tapi hampir bisa menekuk 45 sampai 30 derajat nih. Terus untuk kaki bisa maju ke depan full 90 derajat, menekuk hampir 45 derajat. Terus ke belakang ya bisa, karena saking luasnya untuk lubang di sini nih, jadi bisa banget untuk artikulasinya. Untuk split bisa seperti ini, dan di kaki bisa ke dalam, untuk keluarnya susah, tapi kalau nekuk ke dalam bisa. Oke, terus apalagi ya, oh ya, bagian belakang kita lihat. Nah seperti ini, nggak polos-polos banget, maksudnya nggak full merah gitu, enggak. Di sini ada stiker warna silver untuk beltnya. Di bagian belakang ini untuk armor punggungnya warna hitam. Ini stiker juga warna hitam, sama ini stiker juga. Oke, itu dia untuk artikulasinya. Jadi yang lain artikulasinya sama persis, nggak ada beda, cuman beda dari detail dan aksesorisnya. Untuk artikulasi sama semua. Kalau kita mau pasang di stand, di sini ada colokan di bagian belakangnya ya. Kita posekan sedang menendang, jurus andalan si Ryuki, tapi nggak megang kartu juga ya nendangnya. Nah kita colok di sini. Oke, sip. Nah ini dia. Mantap, keren. Oke, ini dia yang Ryuki. Kita lanjut ke yang Knight. Untuk yang Knight ini sendiri kita dapat dua mode pedang. Untuk artikulasinya saya tidak jelaskan lagi karena hampir sama persis semua. Di sini kita dapat dua mode pedang. Yang pertama dia mode yang tertutup seperti ini, kelelawarnya tertutup, dan ini full stiker semua. Yang silver ini stiker semuanya nih, stiker. Terus yang mode kedua ketika sayap kelelawarnya terbuka lebar, yang dimana akan masukkan kartunya itu, kayak gitu. Ada dua mode dapat pedangnya. Terus untuk detail yang lainnya, untuk seat beltnya seperti ini, bukan seat belt, aduh maaf, kayak naik mobil ya, belt maksudnya, sabuknya. Oke, ini dan ini detail kartunya, detail banget ya. Nah di bagian kepala juga ada terlihat warna biru muda di bagian dalam. Yang untuk tanduk ini, kepalanya ini dari karet ya, jadi aman, nggak akan patah. Di sini kita dapat untuk sarung pedangnya, jadi kita bisa masukkan pedangnya ke dalam sini seperti itu. Yang dada ini saya suka, kenapa? Karena ini bukan stiker, jadi insya Allah ini akan awet. Di bagian belakang sama seperti yang sebelumnya, si Ryuki tidak ada detail yang lain selain belt dan warna hitam di bagian kaki nih. Oke, nice. Ini dia. Udah nggak usah berdiri di stand lah. Kita taruh di sini saja. Sayangnya kurang sayapnya ya. Setahu saya tuh yang Kamen Rider Knight ini dia ada sayapnya. Sekarang wah, anarki. Kita lanjut ke scissors. Nah ini dia, sama seperti yang Kamen Rider yang Knight, kita untuk scissors ini dapat dua jenis.
Satu yang dia modenya ini untuk bertarung, jadi ini dia tertutup. Dan satunya lagi ketika dia siap untuk memasukkan kartu. Nah, jadi ininya untuk capit di bagian depannya tertutup, di bagian belakang terbuka. Dan di sini tempat masukkan kartunya kayak gitu. Ini untuk detail kartunya. Oke, kelihatan ya. Terus untuk beltnya sendiri, ini lambang kumbang. Terus ini yang paling banyak stiker di bagian kepalanya, yang lainnya nggak ada stiker sama sekali. Ada stiker satu yang Knight, yang Ryuki sama Zolda itu nggak ada stiker sama sekali. Tapi kalau yang Scissors ini dia yang paling banyak stiker di bagian kepala, dan itu kecil-kecil banget. Jadi saya sarankan teman-teman untuk pakai pinset kalau jarinya gede. Saya suka banget untuk armor dari dada si Scissors ini karena dia nggak polosan, ada tanduk-tanduknya gini, cakar-cakar gitulah. Nice. Nah, yang terakhir, yang favorit saya, meskipun agak sedikit kecewa sih dari yang Shodo ini, karena senjatanya nggak dibikin apa ya, nggak dibikin warna full gitu, tapi full stiker, dan itu akan gampang banget untuk terkelupas, sayang banget. Nah, untuk si Zolda ini dia beda sendiri di bagian pundak. Bagian pundaknya ini ada artikulasi, bisa diginikan. Kalau yang lain itu nggak bisa. Terus untuk di bagian kepala si Zolda ini nggak kelihatan apa-apa ya ke dalam, nggak transparan soalnya. Terus yang di kepala ini karet, jadi jangan takut untuk patah antena-antenanya nih, ini karet semua. Ini kita lihat detailnya, yang mana robotnya ini banteng, jadi lambang dari beltnya itu kepala banteng gitu ya, bukan banteng merah ya, ini hijau. Oke, untuk kartunya sendiri teman-teman bisa lihat detail dari kartunya ya, ini. Terus nah, senjatanya ini yang saya bilang agak sedikit kecewa, tapi ya gimana lagi, sesuai dengan harga. Kalau mau yang bagus ya yang SHF. Lumayan juga harganya. Oke, ini dia untuk detail senjatanya. Meskipun ini stiker, tapi kalau teman-teman masangnya rapi, ini agak kurang rapi ya. Kalau teman-teman pasangnya rapi, itu bakalan kelihatan bagus banget. Jadi untuk senjatanya ini sendiri kita dapat ada dua mode. Satu mode yang ketika dia terbuka, yang akan memasukkan kartu di sini. Nah, dan satu lagi ketika kartunya sudah dimasukkan ke sini, jadi ini tertutup. Cuman bedanya itu aja, satu terbuka, satu tertutup. Nah, kayak gini ya. Ya, itu dia review bukan SHF, Shodo untuk Kamen Rider Ryuki. Gimana menurut teman-teman, worth it atau tidak? Silahkan komentar di bawah ya. Sekian review kita kali ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi terbaru dari Toy Story Channel. See you on the next video, bye bye, karena semua mainan punya cerita.